Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa ngaji, mempelajari ilmu agama, dan wabil khusus kita membahas tentang surga dan neraka. Kita kemarin sampai di perkataan para ulama spesialis akidah, itu ulama-ulama yang menyusun kitab-kitab akidah tentang surga dan neraka. Kita sampai di perkataan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ini juga penyusun kitab akidah namanya Lum'atul I'tiqad. Beliau mengatakan wal jannatu wan naru makhluqatani. Surga dan neraka itu dua makhluk la tafnayani, yang kemudian tidak pernah fana, tidak pernah musnah. Fal jannatu ma'wa li auliyaih, dan surga adalah tempat buat wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Jadi kalau dibahasakan wali Allah jangan terus langsung singkai gitu kan. Habib fulan itu bukan ya. Jadi wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang kemudian menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah sekuat tenaga, sembari memperbaiki keimanannya gitu kan. Artinya panjenengan juga memungkinkan untuk menjadi kekasih-kekasih Allah gitu. Jadi bukan yang sudah diklaim oleh sebagian orang gitu kan. Bahkan sampai ada yang mengatakan setelah mati 70 tahun dia bisa bangun lagi. Ada yang kuburannya diduduk dan ning kono lagi maca Quran. Itu benar-benar dusta ya. Enggak seperti itu gitu. Maka wali-wali Allah ini adalah orang-orang yang beriman, bertakwa dengan sekuat tenaga. Pokoknya mantep marang Gusti, hanya semata-mata hidup dipersembahkan untuk Allah. Nah itulah orang-orang yang nanti akan mendapatkan predikat wali-wali Allah. Kemudian wan naru iqabun, dan neraka adalah balasan li'a'da'illah, untuk musuh-musuh Allah. Jadi wali Allah niku, kekasih Allah itu kosok balene, lawan katanya adalah a'da Allah, a'da Allah. Wa alul jannati mukhalladun, dan penduduk surga itu kekal di dalamnya, penduduk neraka juga kekal di dalamnya, cuman nanti ada sebagian orang yang dikeluarkan. Nah ini perkataan para imam ahli akidah sampai di sini ya. Nah kemudian ada beberapa catatan tentang keabadian neraka yang dikatakan oleh sebagian orang, tapi kemudian itu adalah hal yang salah. Artinya ini kitab ini berusaha untuk menjelaskan ada loh orang yang ngomong salah tentang surga dan neraka. Yang pertama, barang siapa yang masuk neraka, artinya ada sebagian orang yang berkata barang siapa yang masuk neraka maka ia tidak akan keluar selamanya. Ini ada orang yang berpendapat seperti itu, atau kelompok seperti itu yang berpendapat seperti itu. Ini adalah kelompok Khawarij. Khawarij ini adalah orang-orang yang kemudian mengkafirkan kaum muslimin karena kaum muslimin melakukan dosa besar. Jadi dosa besar ketika tidak menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam, maka itu tidak boleh dikatakan bahwasanya dia kekal di dalam neraka. Misal jenengan tahu ada tetangga yang dia minum minuman keras gitu. Ya qadarullah meninggal setelah minum minuman keras gitu. Tapi sakjane orang ini masih sholat gitu. Orang ini hidupnya ya masih Islam, nggak pernah ganti agama, masih sholat. Bahkan anaknya panjenengan ngerti, anaknya itu juga cah sholat gitu kan. Ini ya namanya manusia gitu kan. Melakukan kesalahan kemudian delalah pas mabuk gitu, mati gitu kan, meninggal. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh memastikan dia masuk neraka. Dia ke neraka karena dosa mabuknya iya, tapi kemudian pasti di sana selamanya ini yang nggak boleh. Karena yang namanya ahlul iman itu kalaupun masuk neraka tetap akan dikeluarkan dari neraka. Nah orang Khawarij berpendapat bahwasanya orang-orang yang seperti itu pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya. Nah sehingga kita tidak boleh menggampangkan mengatakan hal-hal yang seolah-olah dia nggak akan pernah mentas dari neraka ini.
ya. Jadi alhamdulillah di At-Taubah kita, tapi belum sampai di pembahasan tentang Khawarij ini ya. Itu kita belajar tentang akidah, kemudian di Istiqlal juga kita sampaikan tentang akidah. Itu semua kitab akidah yang kita sampaikan baru 2 dari rencananya 16 gitu kan. Itu para ulama sepakat bahwasanya orang-orang yang masih beriman, sekali lagi masih beriman, masih ngaku Islam atau masih bisa dibuktikan keislamannya secara KTP iya, sholat iya, walaupun mungkin jangan jarang nemuin ini masjid, tapi misal Jumatan sholat gitu kan. Nah maka itu bisa dikatakan sebagai ahlul iman ya, barangkali pas sholat 5 waktu dia sholatnya di rumah gitu kan. Maka itu adalah ahlul iman yang kemudian ya dia tetap punya masalah tentang dosanya, dan tapi nggak boleh kita pastikan dia kekal di neraka. Orang Mu'tazilah juga demikian, memudahkan mengatakan orang kafir. Maka ini juga tidak diperbolehkan ya. Jadi itu keyakinan yang salah. Kemudian keyakinan yang keliru lagi, yang kedua adalah penduduknya disiksa di dalamnya, kemudian tabiat mereka dirubah, dan yang tersisa adalah tabiat api, sehingga penduduknya merasa nikmat karena neraka sesuai dengan tabiat mereka. Ini adalah pendapat pimpinan aliran Wahdatul Wujud Ibnu Arabi At-Ta'i. Jadi neraka itu hakikatnya buat orang yang menentang Allah, buat orang yang kafir, buat orang yang musyrik, buat orang munafik, buat orang yang kemudian tidak mau menjalankan syariat Islam, buat orang yang kemudian melanggar agama. Cuman pada golongan yang pertama yang saya sebut tadi, kafir, musyrik, sama munafik, ini kekal. Nah, sisanya ketika dia masih Islam, artinya tidak kafir, tidak musyrik, tidak munafik, masih Islam, masih beriman, tapi melakukan beberapa kemaksiatan, maka dia masuk neraka sampai Allah sucikan dia dari dosanya dan kemudian keluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ada sebagian orang yang beraliran Wahdatul Wujud, bagaimana Tuhan itu bisa menyatu ke dalam dirinya, saking dia punya cinta yang sangat berlebihan kepada Allah menurut pengakuannya gitu kan. Padahal jane ya ora ketok gitu kan kalau dia sedang mencintai Allah itu. Nah, mereka orang-orang ini berpendapat bahwasanya sakjane neraka itu ya surganya orang ahli neraka gitu. Jadi kita melihatnya panas, tapi sebenarnya orang-orang itu di sana merasa nyaman dengan kondisi itu. Pokoknya mumet pokoknya. Jadi sampai Allah pun dikatakan Allah yang bersemayam di arsy itu ketika kita bisa mencintai Allah dan kita itu bisa menghayati, ya toh. Allah itu bisa masuk ke diri kita, nah, maka kita bagian dari Allah. Makanya jenengan kalau ngamati di medsos itu ada seorang ustadz ya, masih muda ya, umuran saya, tapi dia ngomong itu udah wis ngalor ngidul ngetan kulon nggak jelas itu. Dia itu sampai mengatakan gini, ketika seorang muslim melihat Isa Al-Masih bisa menghidupkan orang mati, dan yang dilihat hakikatnya adalah sebuah perbuatan Tuhan di dalam dirinya, maka hakikatnya dia tidak sedang menganggap Isa Al-Masih ini adalah Tuhan, tapi dia sedang melihat Allah yang bekerja sebagai Tuhan. Bingung loh. Pokoknya saya tuh sampai ya Allah kok ya enek wong mikir nganti koyo ngene gitu kan. Padahal Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru gitu. Islam itu mudah dan jangan dipersulit itu. Allah itu ada di tempatnya sana dan kita ada di tempat kita di sini. Kemudian ketika ada manusia yang bisa berbuat menghidupkan orang mati, kemudian mendatangkan hujan, ya baik itu dari kalangan para nabi atau dari kalangan orang jelek seperti Dajjal itu kan, maka semua atas kehendak Allah. Jadi nggak ada kaitannya dengan Allah harus masuk ke dirinya atau dia harus berbuat seperti Allah gitu. Akidah itu simpel sebenarnya, jadi nggak perlu ruwet. Jadi dia tuh ngomong tuh muter-muter karu-karuan gitu. Sampai ngajari zikir wirid itu la ilaha illallah, rasakan Allah itu mengalir. Walah wis angel pokoknya. Benar-benar luar biasa gitu. Namanya apa? Ar-Razi Hashim. Hati-hati jenengan kalau dengarkan dia gitu. Hati-hati. Masih muda tapi kelairune wis kadoan. Sampai gurunya pun gede-gede gitu. Jadi beberapa gurunya itu sampai saya tuh enggak pernah ngajari kayak gitu, tiba-tiba dia kayak gitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk yang ketiga. Penduduknya disiksa di dalamnya, kemudian keluar darinya dan diganti oleh kaum yang lain. Jadi ada orang yang berpendapat ketika orang-orang beriman ini masuk surga,
ada orang beriman yang dimasukkan ke neraka dulu karena berbuat dosa, maka ketika orang beriman yang masuk neraka ini kemudian dikeluarkan dipindahkan ke surga nanti dijoli gitu. Nah ini juga nggak benar ya. Artinya kalau sudah masuk di situ ya sudah gitu, nggak perlu ada ijol itu. Kalau dikeluarkan dari situ ya sudah, nggak usah perlu diijoli. Ini adalah pendapat orang-orang Yahudi yang mereka katakan kepada Nabi SAW, dan beliau pun Nabi SAW tidak menerima pernyataan itu dan menentangnya. Allah telah mendustakannya dalam firman-Nya, waqalu, orang-orang Yahudi berkata, lan tamassanan naru illa ayyama ma'dudat. Kami itu nggak akan dijilat api neraka kecuali sedilu ai gitu kan. Beberapa hari aja. Qul attakhadtum indallahi ahda gitu kan. Maka katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah gitu kan. Fala yukhlifallahu ahda, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ahdahu. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kamu itu ngomong tentang Allah yang kamu tuh nggak ngerti saja nih, omongan kamu tuh bener apa enggak, ngawur lah itu. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka bukan seperti itu. Kalau kamu tuh dikeluarkan dijilat neraka sebentar kemudian kamu dikeluarkan dari situ nanti diganti orang lain, enggak. Maka barang siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka itulah penghuni neraka. Wah, Mbak Sri simpenane ceblok. Mati lampu. Trafonya meledos, mati lampu. Buer. Kayaknya kedenger suara meledos banter banget. Nyala lagi. Bluetooth mode. Tes. Lanjut ya. Maka orang-orang yang masuk neraka, mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi pernyataan orang Yahudi itu dibantah oleh Allah sendiri. Kemudian yang keempat, nanti ambiar kabeh Mbak Sri. Dapat neraka itu fana dengan sendirinya karena ia makhluk dan mustahil ada makhluk yang kekal. Ini adalah pendapat Jahmiyah dan orang-orang yang sepaham dengan mereka. Jadi mereka mengatakan neraka ini makhluk, nanti ada waktu tertentu neraka itu harus dipadamkan, nggak mungkin kekal gitu. Padahal Allah dalam banyak ayat mengatakan bahwasanya neraka itu kekal. Kemudian yang keenam, gerakan penduduknya fana, mereka menjadi benda mati sehingga mereka tidak merasakan sakit. Ini adalah pendapat Abu Hudel Al-Alaf gitu. Jadi ada orang yang berpendapat bahwasanya diopongin rokok apa-apa ora bakal kelaran gitu. Nah, ini juga nggak benar gitu kan. Karena nanti di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, contohnya adalah walamma natijat juluduhum, dan ketika orang yang di neraka itu kulitnya sudah melepuh, badalnahum juludan wa irahal yadukul adab. Kami ganti dengan kulit yang lain untuk merasakan sakitnya adab itu gitu. Jadi jelas menyakitkan, nggak mungkin nggak sakit gitu. Kemudian yang ketujuh, Allah mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari neraka sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Kemudian Allah membiarkannya selama yang Dia kehendaki, kemudian memfanakannya. Lalu Allah akan menetapkan masa habis untuk neraka. Jadi ada orang yang berpendapat orang dikeluarkan dari neraka, tapi kemudian neraka nanti akan musnah dan orangnya itu akan dimasukkan ke surga, tapi sebelumnya diem aja. Tunggu dulu ya, kalah suaranya.